Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah, azani Allah wa yakum. Alhamdulillah pada malam hari ini atas izin dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali bertemu di dalam Meet ini dalam rangka untuk belajar, untuk mempelajari bahasa Arab. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kemudahan untuk bisa memahami bahasa Arab, untuk selanjutnya kita bisa mengamalkan dan mempraktekkan apa yang bisa kita pelajari, apa yang telah kita pelajari bersama Al-Ustadz Ma'sum Badrul Zaman. Untuk selanjutnya, marilah kita mulai saja, langsung mulai untuk pembahasan materi pelajaran bahasa Arab ini kepada beliau. Fa'alaihi tafadhal mashkura. Oke. Jazakallahu khair wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ya wakhfillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat muslim dan muslimah yang sedang berjuang ya mempelajari bahasa Arab, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk memahami ilmu ini dan dimudahkan untuk memahami ilmu ini sehingga kita bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Ya. Tak henti-hentinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberikan kesabaran dalam menuntut ilmu ini. Karena menuntut ilmu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan termasuk ibadah yang paling mulia ya. Oleh karena itu jangan bosan ya. Jangan pantang menyerah. Insya Allah kita akan bisa memahami bahasa Arab ini selama niat kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan selama kita berjuang ya mengerahkan seluruh kemampuan kita untuk memahami bahasa Arab ini dengan pemahaman yang benar ya. Insya Allah malam hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita ya, dan malam hari ini saya akan sedikit mengulang ya dari beberapa pelajaran yang telah kita pelajari agar pelajaran kita ini terus continue ya, dan bab-bab yang telah kita pelajari tidak hilang begitu saja tetapi nyambung ya seiring dengan banyaknya pelajaran-pelajaran baru. Kadang-kadang ketika kita menerima pelajaran baru, kita paham pelajaran baru tersebut, tapi kadang lupa dengan pelajaran-pelajaran yang telah lewat. Nah, ini fungsinya murajaah adalah untuk menyambung kembali rantai-rantai yang sudah mulai putus. Ya. Dan ini diajarkan oleh Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW pada bulan Ramadan ya didatangi oleh malaikat Jibril untuk memurajaah bacaan Al-Qur'annya. Ya, bahkan sampai membaca Al-Qur'an beberapa kali, 2 kali dalam 1 bulan tersebut. Begitu pula dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Ya. Karena itu sangat penting untuk memurajaah pelajaran-pelajaran yang telah kita lewati, bukan pada kajian ini saja, tapi kita ketika mempunyai waktu ya, waktu senggang, kesempatan ada ya,
Coba baca kembali hal-hal yang telah kita pelajari agar kita semakin menguasai hal tersebut ya. Oke, kita akan langsung buka materinya ya. Untuk sahabat muslim dan muslimah semua, kemarin mungkin ada kendala ya sedikit, layarnya terlihat kecil. Sekarang coba perhatikan layar saya ya. Layar di monitor. Nah, supaya tidak kecil ya, arah kursornya ke monitor saya, ke gambar saya. Ya. Kemudian di situ ada tanda pin ya, pin to screen. Ya. Tandanya seperti ini, tapi arahkan di monitor saya. Di gambar yang ada wajah saya ya. Nah, di situ ditunjukkan ke pin to screen, insya Allah layarnya tidak akan mengecil ya. Ini mungkin kemarin ada kendala teknis seperti itu ya. Oke, kita akan mulai ya materinya. Insya Allah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan ya dalam memahami materi ini. Sahabat muslim dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam bahasa Arab ya, kata disebut dengan kalimat ya. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia kan rangkaian dari beberapa kata. Jadi jangan salah, dalam bahasa Arab yang disebut kata adalah kalimat. Ketika kita mendengar al-kalimah di dalam bahasa Arab, artinya adalah kata ya. Bukan kalimat seperti dalam bahasa Indonesia ya. Nah, kata di dalam bahasa Arab atau kalimat ya terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ya, yang pertama adalah kata benda atau dalam bahasa Arab disebut dengan isim. Ya, isim. Isim itu adalah kata benda. Kemudian isim ini contohnya seperti apa? Kata benda ya, namanya juga kata benda, yaitu kata yang menunjukkan sebuah benda. Baik benda itu benda mati atau benda hidup, baik benda itu berakal atau tidak berakal. Contohnya seperti apa? Nih, contohnya seperti al-masjid ya. Al-masjid. Masjid ini kata benda. Demikian juga Alkitab, ya. Kemudian at-tilmiz, siswa, ya. Muhammad, ya. Nama seseorang ini dikategorikan dalam kata benda dalam bahasa Arab. Ya. Jadi kata benda adalah kata yang menunjukkan benda, baik benda itu adalah benda mati atau benda hidup, ya. Kemudian benda tersebut berakal atau tidak berakal. Maka selama semua ya hal tersebut menunjukkan kepada satu benda, maka ya ini dinamakan isim ya atau kata benda. Ya, dalam bahasa Arab disebut al-ism ya. Kemudian pembagian kedua adalah kata kerja. Kata kerja dalam bahasa Arab adalah fi'il ya. Kata kerja adalah fi'il. Kemudian kata kerja itu sebuah kata yang menunjukkan pekerjaan. Baik pekerjaan ini dikerjakan di masa lampau atau yang akan datang. Ya. Contohnya seperti apa? Ini contohnya. Kataba. Ya. Kataba ini artinya menulis, telah menulis. Yaktubu, dia akan menulis atau sedang menulis. Kemudian amila, dia telah bekerja. Ya'malu, dia akan bekerja. Akhdara, ya, akhdara, dia telah menghadirkan atau membawa. Yuhdiru, dia akan menghadirkan. Talaba, ya. Talaba dan yatlubu, yaitu meminta dan akan meminta. Nah, selama kata-kata tersebut adalah menunjukkan
Ya, maknanya adalah sebuah pekerjaan baik di masa lampau ataupun masa yang akan datang, maka disebut fi'il, ya, atau kata kerja. Kemudian yang ketiga adalah al-huruf atau al-harfu. Dalam bahasa Indonesia disebut kata sambung, ya. Kata sambung dalam bahasa Indonesia itu adalah sebuah bisa imbuhan, sisipan, ya, awalan atau akhiran yang melengkapi makna sebuah kata. Seperti misalkan membaca. Membaca ini asal katanya adalah baca. Ditambah dengan awalan me, ya, menjadi membaca, atau membacakan ditambah dengan akhiran dengan an, ya. Atau yang termasuk dalam kategori huruf dalam bahasa Indonesia seperti ke, ya, dari, ya, dan. Nah, itu adalah huruf kata sambung, ya. Yang huruf ini atau kata-kata ini tidak bisa berdiri sendiri, ya. Berbeda dengan kata benda dengan kata kerja, maka maknanya bisa dihasilkan berdiri sendiri, ya. Tapi kata sambung ini tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya dalam bahasa Arab seperti apa? Ya, contohnya adalah seperti ila. Kemarin kita pelajari aina tadhabu, adhabu ilal maktabah. Kemana engkau akan pergi? Aku akan pergi ke kemana? Ke perpustakaan, ya. Kemudian Abdullah yabhasu an Ahmad, ya, yabhasu an. Kemarin kita setelah membaca sebuah cerita, ya, dalam pelajaran yang telah kita lewati, bahwa Abdullah itu mencari Ahmad, ya, di masjid, di perpustakaan. Nah, mencari itu harus dalam bahasa Arab harus digandeng dengan kataan yabhasu an. Yabhasu an Ahmad, mencari Ahmad atau mencari tentang Ahmad, mencari tahu tentang Ahmad, ya. Atau misalkan fi itu artinya di, ya. Seperti dalam cerita kemarin bahwa Abdullah yusolli fil masjid, ya. Abdullah sholat di, ya, fi itu di mana? Di masjid, ya. Begitu pula dengan ala dan huruf-huruf yang lainnya. Yang saya tegaskan adalah bahwa huruf-huruf ini, ya, tidak bisa berdiri sendiri, ya. Dan fungsinya adalah biasanya melengkapi kata kerja, ya, dan mendampingi kata benda, ya. Ini tidak bisa berdiri sendiri. Nah, jadi dalam bahasa Arab, ya, saya ulangi lagi bahwa pembagian kata itu, ya, ada 3: kata benda, kata kerja, dan kata sambung. Kata benda disebut dengan isim, ya. Kata kerja disebut dengan fi'il, kata sambung disebut dengan huruf. Nah, ini jadi ringkasan, ya, dari pelajaran bahasa Arab ini. Dan kita baru mempelajari, ya, kemarin sedikit tentang isim, kemudian tentang fi'il, ya. Kemarin juga pelajaran terakhir tentang fi'il, dan kita belum membahas tentang huruf. Nah, nanti kita akan sambungkan semua, ya, mempelajari sedikit dari isim, dari fi'il, dari huruf, agar semuanya tersambung, ya. Oke, kita akan lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, sekarang kita akan memperdalam tentang isim, ya. Bahwa kata benda dalam bahasa Arab pun dibagi-bagi lagi, ya. Yang pertama kita sudah mempelajari tentang jenisnya. Ada kata benda yang jenisnya laki-laki dan perempuan, ya. Muzakkar dan muannas. Nih, muzakkar
Muzakkar atau kata benda yang jenisnya laki-laki, dan muannas adalah kata benda yang jenisnya perempuan. Seperti kemarin saya sampaikan bahwa nama nama laki-laki adalah muzakkar seperti Muhammad. Kemudian nama perempuan Zainab adalah muannas. Kemudian masjid adalah muzakkar. Madrasah adalah muannas karena ada tak marbutohnya. Begitu pula mauz, pisang, itu muzakkar karena tidak ada tanda-tanda muannas di sini. Sedangkan tufaha, apel, ini muannas karena ada tak marbutoh. Jadi kata benda dari jenisnya terbagi menjadi dua, yaitu muzakkar, yaitu laki-laki, dan muannas. Kemudian kita lanjutkan. Sedangkan dari maknanya, kita telah mempelajari dua bagian, dua makna. Makna secara global, dan secara definitif atau secara khusus. Seperti apa? Saya ingatkan lagi, kemarin kita telah mempelajari kata benda yang didahului dengan alif lam yang disebut dengan ma'rifah. Ini maaf terbalik sunannya. Alif lam dan tanwin. Ketika sudah memakai alif lam, maka maknanya adalah definit, sudah bisa diketahui. Sedangkan ketika memakai tanwin, maka maknanya masih global. Seperti kemarin saya contohkan toilet sekolah. Kalau disebutkan atau al-maktabah itu alif lam, kemudian mim, kaf, ta, Ini kalau sudah ada alif lamnya di sini, artinya maktabah, perpustakaan itu, perpustakaan yang kita ketahui. Ketika Abdullah mencari Ahmad, kata Ahmad, Ahmad yuhibbul qira'ah wa fil maktabah. Ahmad itu gemar sekali membaca buku. Pasti dia ada di perpustakaan. Abdullah ketika menyimpulkan bahwa Ahmad di perpustakaan, yang dimaksud adalah perpustakaan sekolah, karena di sini ada alif lam. Berbeda kalau tidak ada alif lam, maka perpustakaannya belum diketahui perpustakaan yang mana, Nah, ini antara makna ma'rifah seperti ini nih, al-masjid, maaf ini terbalik. Kemudian al-kitab. Al-kitab saya contohkan dzalikal kitabu la raiba fih. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat kedua disebutkan dzalikal kitab. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kenapa memakai al-kitab? Memakai alif lam. Karena itu maknanya sudah definitif, yaitu Al-Qur'an. Kita lanjutkan. Selanjutnya yang ketiga, kita sudah sedikit mempelajari tentang kedudukan, seperti kemarin kenapa ada beberapa kata yang dibaca fathah, seperti misalkan kata betul risalatan atau al-abu quratal qadam. Kenapa disebut atau dibaca qurata? Karena kedudukannya sebagai objek. Nah, ini kita akan perjelas kedudukan ini dalam pelajaran kita malam ini. Nah, pada dasarnya dalam bahasa Arab itu dalam bab ini kita akan mempelajari 3 kedudukan sebuah kata. Sebuah kata itu pada asalnya kedudukannya marfu, dan marfu ini ditandai dengan dhamma. Seperti Muhammadun, Muhammadun ini pasti dibacanya Muhammadun, pada asalnya. Tidak Muhammadan, tidak Muhammadin, Karena hukum asal kata dalam bahasa Arab dibaca dengan dhammah atau yang disebut dengan marfu,
Dan bisa dibaca Muhammadan, mansub, ya. Bisa dibaca Muhammadan, ya, ditandai dengan fathah, ya, ketika Muhammad ini menjadi objek. Misalkan, ra'aitu Muhammadan, aku melihat Muhammad. Muhammad ini menjadi objek yang dilihat. Atau bisa dibaca Muhammadin ketika didahului oleh huruf-huruf tadi. Marortu atau zahabtu ila Muhammadin. Aku berangkat menuju Muhammad. Karena didahului oleh ila, ya. Ila. Muhammad. Muhammadnya menjadi kasrah. Karena ada ila dulu di sini, ya. Nah, saya tegaskan lagi, saya ulangi lagi. Pada asalnya kalimat atau isim, ya, dalam bahasa Arab kedudukannya adalah marfu, yaitu ditandai dengan domah, baik domahnya satu ataupun tanwin, ya. Ini hukum asalnya, Muhammadun atau Alkitabu, ya. Baru dia berubah menjadi mansub, menjadi fathah kalau kedudukannya berubah. Apakah menjadi objek, ya, maka dia akan menjadi Muhammadan. Atau menjadi majrur karena didahului oleh huruf jar atau ila tadi, ya. Maka dia baru akan berubah. Tetapi ketika tidak ada yang mempengaruhi hal-hal tadi, maka dia kedudukannya tetap menjadi marfu, ditandai dengan domah, baik satu domah ataupun tanwin, ya. Kita akan lanjutkan. Kita akan perjelas tentang kedudukan ini. Nah, kedudukannya tadi, ya, marfu ditandai dengan domah, mansub ditandai dengan fathah, majrur ditandai dengan kasrah. Saya akan berikan contoh yang sangat singkat dan mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan mudah. Ini ada sebuah jumlah. Jumlah dalam bahasa Arab adalah kalimat, ya, susunan dari kata-kata, ya, jumlah. Jumlah ataupun kalimat dalam bahasa Indonesia. Qara'a Muhammadun kitaban fil maktabati, ya. Qara'a Muhammadun kitaban fil maktabati, ya. Qara'a itu adalah membaca, ya, berarti fi'il madi yang telah lampau, ya, kata kerja yang telah lampau. Muhammad telah membaca. Pelakunya siapa? Muhammad, ya. Kemudian yang dibaca atau objeknya apa? Sebuah buku. Kemudian keterangannya apa? Di perpustakaan. Nah, kita lihat. Jadi, ketika membaca sebuah kalimat dalam bahasa Arab, yang sederhana ini kita harus memberikan beberapa pertanyaan. Siapa yang membaca? Atau pelakunya itu siapa? Ya. Kemudian, yang dibaca apa? Ya. Atau yang menjadi objeknya apa? Kemudian keterangannya di mana kejadian tersebut dilakukan. Nah, di sini kita lihat bahwa kita kan sekarang sedang membahas isim, ya. Ingat, fokus kepada isim. Bedakan di dalam kalimat ini yang isim itu mana saja. Ya, saya sudah menandainya dengan warna merah. Adapun yang bukan merah bukan isim, ya. Kita sedang mempelajari isim dulu nih tentang kedudukannya, dan semua yang berwarna merah dalam kalimat ini adalah isim. Pertama Muhammad, ya. Kenapa isim? Karena ini adalah nama seseorang yang berakar, ya. Kemudian kitaban, karena kitab ini menunjukkan kepada sebuah benda mati, ya. Kemudian al-maktabah menunjukkan kepada sebuah tempat, yaitu benda. Nah, yang menjadi objek pembahasannya adalah kata benda.
Kata benda ini kedudukannya Muhammad, kenapa dibaca Muhammadun? Kenapa enggak Muhammadin? Ya. Karena Muhammad ini kedudukannya sebagai pelaku, ya, subjek. Nah, subjek dalam bahasa Arab dia akan berharokatkan dhammah, ya. Isim, ya, yang kedudukannya sebagai pelaku, maka dia akan bertandakan harokat dhammah. Kalau kita ganti dengan misalkan Zaidun, ya, dia tetap saja akan harokatnya dhammah. Misalkan Zaidun, ya. Ini akan ada dhammah di sini karena dia sebagai pelakunya. Tidak akan menjadi Zaidan, tidak akan menjadi Zaidin. Karena dalam kalimat ini Zaid pun menjadi pelaku, orang yang membaca. Ya. Pokoknya berarti pertama hukum asal, ya. Yang kedua, kalau jadi pelaku menjadi subjek, dia akan dhammah. Ya, artinya marfu. Karena dia sebagai subjek atau pelaku yang menjadi pelaku dalam pekerjaan tersebut. Sedangkan kitab di sini, ya, kenapa menjadi kitaban? Ya. Kenapa enggak menjadi kitabun? Ya. Kenapa enggak menjadi kitabin? Karena kitab ini adalah objek. Dan objek di dalam bahasa Arab, ya, objek itu adalah ditandai dengan fathah, mansub nih. Tandanya dengan fathah. Ya. Kemudian yang ketiga, isim yang ketiga adalah al-maktabah. Maktabah ini perpustakaan, berarti kan sebuah benda, ya, sebuah benda yang menghimpun buku-buku untuk dibaca di dalamnya. Nah, di sini kenapa menjadi al-maktabati, tidak al-maktabatu, tidak al-maktabata. Ya. Karena al-maktabah ini adalah isim, kemudian isimnya ma'rifah, sudah ada alif lamnya, tentu saja kalau sudah ada alif lam tidak menerima tanwin, ya. Kemudian kenapa menjadi kasroh al-maktabati, ya? Karena didahului oleh huruf fi. Fi ini akan mengakibatkan isim atau kata benda setelahnya menjadi kasroh. Ya, saya ulangi lagi. Kenapa dibaca dengan maktabati? Ya, karena maktabah ini adalah pertama isim, ma'rifah, definit, ya, sudah ada alif lamnya, jadi tidak menerima tanwin seperti kitaban atau Muhammadun, ya. Tapi kenapa menjadi kasroh, tidak maktabatu atau maktabata? Karena didahului oleh huruf fi di sini. Seperti halnya juga zahabtu ilal masjidi, ya. Zahabtu, saya tulis nih, zahabtu, ya. Zahabtu ila nih. Ila al-masjidi. Kenapa al-masjidi gitu, ya? Kenapa enggak al-masjidu, enggak al-masjida? Karena didahului oleh huruf ila di sini. Maka dia secara otomatis mengkasrohkan isim yang datang setelahnya. Begitu pula dengan an. Ya. Misalkan bahastu anil kitabi. Aku sedang mencari sebuah kitab. Al-kitab.
Pasti ini i, karena di sini ada an. Dia tidak akan menjadi al-kitaba, tidak akan menjadi al-kitabu karena ini ada an, ya. Jadi kalau saya analogikan dengan sebuah permisalan, ya, begini. Kita sedang mengendarai mobil dan tepat berada di lampu merah, ya. Pada asalnya ketika kita sedang di depan lampu merah, kita berhenti. Nah, berhenti itu saya permisalkan dengan marfu, gitu ya. Pada asalnya kalau sudah di depan lampu merah, ya, maka kita berhenti. Kecuali nanti kalau ada lampu kuning nih. Lampu kuning baru siap-siap. Dan kalau sudah ada lampu hijau, boleh jalan. Nah, begitulah permisalan dalam sebuah kata benda di dalam bahasa Arab. Dia pada asalnya dibaca dhammah, kecuali kalau kedudukannya berubah menjadi objek atau didahului oleh sebuah huruf yang akan menjadikan dia kasrah, ya. Maka penting nih ketika mempelajari sebuah kalimat dalam bahasa Arab, kita memahami siapa pelakunya, ya. Kemudian apa objeknya, ya. Kemudian keterangannya di mana. Ini penting untuk dipertanyakan dalam mempelajari kedudukan isim di dalam bahasa Arab. Oke. Nah, kita akan lanjutkan. Ustadz, maaf, boleh tanya Ustadz? Silakan. Kalau sebenarnya pengertian kata-kata marfu sendiri, marfu, mansub, dan majrur itu apa ya secara kalimat ya? Karena pernah dengar ya. Secara kalimat itu marfu itu tinggi, ya. Tinggi di atas. Jadi tinggi. Pembacaannya itu tinggi karena dia ditandai dengan harokat dhammah, ya. Mansub dan majrur nanti berubah kedudukannya. Asalnya marfu itu kedudukannya tinggi, dan ini hukum asal dalam kalimat di dalam bahasa Arab. Nah, sekarang jangan berpatokan kepada itu nanti, karena kenapa? Buat bingung. Sekarang pokoknya marfu itu adalah dhammah. Kita sedang belajar metode seperti metode Iqra, gitu ya. Nanti setelah perbendaharaan bahasa Arab kita banyak, insya Allah kita akan mengerti tentang apa itu marfu, ya, apa itu mansub, dan apa itu majrur. Baik, kita lanjutkan, ya. Barakallahu fiik, ya. Kita akan lanjutkan. Marfu ditandai dengan dhammah. Nah, baik dhammahnya itu, ya, kalau ada alif lam berarti kan dhammah saja, ya. Kalau tidak ada alif lam berarti tanwin, ya, dhammatain, ya. Nah, marfu ini dalam isim ketika apa tadi? Dia kedudukannya sebagai subjek. Qara'a Muhammadun kitaban, ya. Muhammad di sini sebagai pelaku, maka dia kedudukannya marfu dan ditandai dengan tanwin tadi, dhammah. Kemudian yang kedua, jadi hukum asalnya. Jadi hukum asal di dalam bahasa Arab pada asalnya dibaca semua isim, semua kata benda pada asalnya dibaca dengan marfu atau dengan dhammah. Jadi kalau kita melihat sebuah kalimat, satu kalimat, ya, satu kata, baik itu kitabun, ya, baik itu tufahatun atau zaidun, apapun kalimat dalam bahasa Arab, ketika dia berdiri sendiri, ya, tidak ada yang mempengaruhinya, baik huruf, ya, atau kedudukannya, maka dibaca dengan dhammah, ya, baik dhammah tanpa tanwin karena didahului dengan alif lam, atau tanwin. Ini harus diingat, ya, ketika subjek pelaku
masih dia marfu. Ketika hukum asal mendapatkan sebuah kata sendiri atau permulaan kalimat, maka insya Allah hukumnya marfu. Kemudian yang kedua, selanjutnya, ya, mansub. Ya. Mansub ini ditandai dengan fathah atau tanwin, ya, fathatain, ya, 2 fathah. Ini ketika apa? Objek. Ketika kata benda menjadi objek. Ini yang warna merah. Qara'a Muhammadun kitaban. Karena kitab ini adalah yang dibaca oleh pelaku. Pelakunya Muhammad dan objeknya adalah kitab. Ya. Dan nanti ada beberapa lagi, ya. Ini yang baru kita pelajari dalam bab ini. Kemudian selanjutnya. Majrur, ya, kasrah. Majrur itu ditandai dengan kasrah. Ya, ini ketika apa? Ya, baik ini 1 atau 2 kasrahnya ketika isim ini didahului dengan huruf, ya. Fi al-maktabati, tidak bisa tidak, pasti dia kasrah, ya. Atau alif lamnya nggak ada misalnya. Fi maktabatin, ya, di perpustakaan, tapi walaupun dia tidak akan tidak tahu secara jelas perpustakaan yang di mana. Seperti kita bertanya, saya pengen beli buku di mana, ya, datang saja ke toko buku tanpa kita jelaskan toko buku yang mana, gitu, ya. Atau saya pengen nonton film nih, pergi aja ke bioskop. Nggak tahu di bioskop yang mana, gitu, ya, di mall yang mana. Nah, ini secara umum pakai tanwin, ya, kecuali kalau sudah definite maka dia pakai alif lam. Nah, majrur yang menjadikan kasroh penyebabnya siapa? Fi, salah satunya. Selain fi, ila, an, ya, ala, ini menyebabkan isim setelahnya menjadi kasroh, baik satu kasroh ataupun tanwin, ya. Nah, yang kedua, ya, ini sebenarnya materi dalam pelajaran berikutnya, itu kata majemuk. Kata majemuk itu dalam bahasa Arab pun ada, ya. Apa yang dimaksud dengan kata majemuk? Ini di sini. Maktabatul madrasati, ya. Qara'a Muhammadun kitaban fi maktabatil madrasati. Nah, kalau kita bandingkan dua kata ini, ya, dengan satu kata ini, maknanya sama enggak? Ini maknanya sama, ya. Kalau ini hanya diwakili dengan alif lam karena sudah diketahuan, ya, sudah ma'ruf. Kalau ini diwakili dengan dua kata yang menjadi satu makna. Kalau dalam bahasa Indonesia, kata majemuk contohnya sapu tangan. Sapu tangan ini terdiri dari dua kata. Pertama sapu, yang kedua tangan. Tapi bendanya apa? Bendanya satu enggak? Bendanya satu. Begitu pula tadi. Di perpustakaan, ya, di perpustakaan itu. Muhammad membaca sebuah kitab di perpustakaan itu. Yang ma'ruf adalah perpustakaan sekolah. Nah, ini ditafsirkan dengan bentuk lain, ya. Perpustakaan mana? Gitu, ya. Maksudnya perpustakaan apa ini? Gitu, ya. Maka ditafsirkan maktabatul fi maktabatil madrasati, ya. Nah, kalimat kedua ini al-madrasati, ya, ini pasti kasroh. Kalau ini tergantung yang mempengaruhinya sebelumnya, karena di sini ada fi, ya, maka dia menjadi kasroh juga. Dan tanwinnya hilang ketika sudah disandingkan dengan al-madrasati. Saya akan jelaskan lebih, ya, dalam slide berikut.
kata majmuk. Dalam bahasa Arab itu disebut mudhafun wa mudhafun ilaih. Ya, jadi terdiri dari dua unsur. Pertama mudhaf, ya, yang bersandar, ya, kemudian yang disandari, ya. Kata majmuk adalah gabungan dua, ya, atau beberapa kata yang mempunyai satu makna, ya. Kan minimal misalkan sapu tangan dua kata, atau bisa jadi sapu tangan warna merah jambu, sapu tangan warna merah jambu, ini 5 kata, tapi bendanya cuma satu. Nah, ini yang disebut dengan kata majmuk, ya. Kata majmuk dalam bahasa Arab istilahnya adalah mudhafun wa mudhafun ilaih, ya. Kenapa kita mempelajari masalah ini? Karena ini tadi salah satu isim atau kata benda yang majrur, yang ditandai dengan kasroh. Contohnya seperti apa? Ini saya akan sebut di sini. Ini pelajaran yang kemarin, ya, tentang Abdullah yang mencari Ahmad. Di sini ada kata majmuk, ya. Oke. Apa ini? Masjidil madrasati. Di sini Abdullah yadhabu ila masjidil madrasati. Lihat, ya. Ila ini mempengaruhi masjid menjadi kasroh. Dan al-madrasati dia pun akan kasroh karena kedudukannya sebagai mudhofin ilaih, yaitu yang disandari oleh masjid, ya. Masjid bersandar kepada madrasah karena akan lebih jelas maknanya. Kalau disebut masjid saja, ya, kalau disebut masjid saja, maka boleh jadi orang masih bingung. Seperti gini. Fil masjid talamidun katsirun. Saya akan tanya, tolong dijawab, ya. Semua dijawab masing-masing. Fil masjid dengan masjidil madrasah bendanya sama atau berbeda? Abdullah yadhabu ila masjidil madrasah. Abdullah pergi ke masjid sekolah. Masjid yang berada di sekolah. Kemudian dijelaskan nanti fil masjid, ya. Kalau kita terjemahkan, di masjid itu banyak sekali siswa, ya, yang berada di dalamnya. Itu berarti masjid yang disebut dalam kalimat ini dan di kalimat kedua itu masjidnya adalah satu, sama. Cuman berbeda pengungkapan saja. Di sini menggunakan dua kalimat, ya, dua kata. Kata masjid, ya, disandarkan kepada sekolah. Jadinya masjid sekolah. Maksudnya masjid yang berada di sekolah. Tapi di sini cukup menggunakan satu kata saja yang dilengkapi dengan alif lam karena maknanya sudah ketahuan, ya, dari sini. Nah, ini disebut, ini mudhof, ya, yang bersandar, ya. Ini yang disandari, artinya masjid ini bersandar kepada madrasah secara makna, ya. Madrasah ini yang memberikan kejelasan tentang sosok masjid ini. Dan dalam bahasa Arab, mudhof dan mudhof ilaih ini, yang bagian terakhir ini pasti, ya, ini adalah kasroh. Masjidil madrasati. Kalau masjid ini bisa berubah tergantung kedudukannya apa. Seperti misalkan, ya, seperti ra'aitu masjidal madrasati, ya. Saya melihat masjid sekolah, ya. Masjid dalam kalimat tersebut adalah yang dilihat. Berarti yang dilihat itu adalah objek. Kalau objek, ya, tadi mansub ditandai dengan fathah. Ya. Berarti
masjida al-madrasati. Nah, ini jadi mudah-mudahan ini membantu ya. Dan contoh seperti ini banyak di dalam percakapan yang telah kita baca. Nah, oke, saya akan lebih perjelas lagi. Ini al-masjid ya. Sama dengan Masjidul Madrasati. Ini masjid yang ini. Ya. Maaf. Masjid yang ini ya. Ini masjid yang ini. Itu sama-sama masjid yang sama. Cuman beda pengungkapan saja. Ya. Kemudian Masjidul Madrasati ya. Ini mudhof masjidnya, dan al-madrasah mudhofun ilaih, dan ini sudah pasti ya, ini akan kasroh. Ini sudah pasti akan kasroh. Kalau ini tergantung kedudukannya apa ya. Oke, kita akan lanjutkan dan saya akan berikan beberapa contoh. Oke, ini kuis. Coba siapa yang akan menjawab? Siapa yang akan memberikan contoh mudhof ilaih di dalam kisah ini? Silakan, jangan malu-malu. Ustaz. Ya. Tafadhol. Qurratul Qadami ya. Qad al-Qadami. Mudhof ilaih. Bukan ya? Iya. Siapa ini? Alan. Pak Alan ini? Ya, betul ya, Ustaz. Oh ya, Pak Alan. Oke, baik. Pak Alan tadi bilang apa? Yang disebut mudhof ilaih itu qurratul. Nah, iya. Ahsan, betul. Nilainya 100 ya. Kita lihat, kita bongkar ya. Yal'abu talamizu qurratul qadam. Berarti kalau sudah tahu ini mudhof ilaih, dibacanya apa ini? Qadami atau qadamu atau qadama? Qadami. Ya. Karena ini adalah mudhof ilaih. Pasti hukumnya adalah majrur atau ditandai dengan kasrah. Adapun qurrata di sini kedudukannya sebagai apa? Objek ya. Itu yang dimainkan oleh talamid sebagai pelaku, subjek. Pelakunya ya. Makanya pelaku ini di sini dengan dhammah. Adapun objek dengan fathah ya. Kemudian al-qadami kenapa kasrah? Karena dia mudhofin ilaih ya. Yang disandari oleh qurra. Ya, barakallahu fiik ya Pak Alan, alhamdulillah ya sudah mengerti ya, barakallahu fiik. Kita lanjutkan, ada satu lagi, siapa ya selain Pak Alan? Mana di sini yang disebut mudhofun ilaih? Silahkan. Ma'mal Siapa yang menjawab? Ma'mal ulum. Bu Widi ya? Iya. Oke. Ma'malal ulum ya? Oke. Berarti ini dibacanya apa? Ma'malul uluma, ulumi atau ulumu? Ulumi. Ya, betul ya. Karena ulum ini mudhofun ilaih ya. Dan ma'mal bersandar kepada al-ulum untuk memperjelas. Karena kan dalam percakapannya yang dicari bukan ma'mal al-ulum gitu ya. Tapi lab yang lainnya. Berarti dilihat lagi ya. Ana a'rifu ya. Ana di sini sebagai pelakunya. A'rifu sebagai kata kerjanya ya.
Ana di sini tentu saja tidak memakai doma karena nanti ini ada bahasan lagi. Kalau ana seperti anta itu tidak bisa berubah-ubah menjadi ana menjadi anu gitu ya. Anti menjadi antu, nggak bisa ya. Itu disebut mabni, tetap ya. Dan ma'mal ini kedudukannya sebagai apa, Bu? Objek. Iya, objek ya. Karena yang diketahui ya. Kata kerjanya adalah mengetahui. Saya tahu. Apa yang diketahui? Ma'mal ya. Ma'mal objek ya, dan dia sebagai mudhof. Mudhof ini kedudukannya tergantung yang mempengaruhi sebelumnya ya. Kemudian al-ulumi dia mudhofun ilaih karena ini majrur karena mudhofun ilaih. Barakallahu fik ya. Oke. Selanjutnya siapa yang menjawab? Ada lagi? Ini ada dua loh di sini. Dalam gambar ini ada dua mudhofun ilaih. Yang pertama, ini. Siapa yang kedua? Ada yang mau menjawab? Bu Bambang, silakan Bu Bambang. Udah kelihatan hijau. Suaranya tidak terdengar ya? Ya, Ustaz. Oh iya, oke. Silakan Bu Bambang. Ma'malal lughah. Oh iya, oke. Barakallahu fiik ya. Ma'malal lughah juga mudhofun ilaih karena bendanya satu, barangnya satu ya, yaitu lab bahasa. Lab ilmu pengetahuan dengan lab bahasa sama-sama benda gitu ya. Walaupun dua kata di sini ma'mal dan lughah, tapi bendanya mah satu ya. Ya, labnya itu satu gitu. Lughah dan ma'mal disambung menjadi ma'mal al-lughah. Ya, berarti bacanya apa, Bu? Lughata, lughatu atau Ma'malal lughati. iya, lughati ya karena dia mudhofun ilaih. Adapun ma'mal ini sebagai Predikat, subjek. Bukan sebagai Objek. objek ya, sebagai objek. Karena di sini ada nih Ada uridu itu kan uridu itu pelakunya saya ingin ya, atau yang saya maksud, yang saya cari ya, berarti pelakunya saya. Kata kerjanya uridu ya, yang saya maksud ya, berarti ma'mal ini yang dimaksud sebagai objek, makanya dia fathah ya. Oke. Bagus ya, tadi jawabannya sudah ma'mal lughah ini sebagai mudhof dan mudhofun ilaih ya. Tinggal tadi Bu Bambang terkecoh dengan ini nih, uridu ya. Uridu itu sudah ada pelakunya. Siapa? Saya. Ya. Karena di sini tuh sudah ada juga. Nah, itu sama pelakunya ya. Oke. Barakallahu fiik ya. Saya akan lanjutkan. Nih. Siapa yang akan menyebutkan di sini mudhof dan mudhofun ilaih? Ada? Ada yang berani? Adakah mudhofun dan mudhofun ilaih di sini? Coba. Pak Alan lagi coba. Pak Alan ada nggak di sini? Ada. Coba, yang mana Pak Alan? Mungkin ini kali ya. Adzanuz zuhri. Oke, ahsanta. Barakallahu fiik ya. Iya. Kenapa ini disebut mudhofun ilaih? Kita terjemahkan itu. Makanya penting menerjemahkan. Ini kan terjemahkan dulu coba Pak Alan. Ini adzan zuhur. Ya. Kita terjemahkan dari awal supaya lebih mengena ya.
Hafid, limada tusri? Kenapa kamu cepat-cepat, terburu-buru? Kata Muhammad, ini suara azan zuhur. Gitu. Walaupun terdiri dari dua kata, katanya azan dan zuhur, tapi suaranya itu satu. Gitu. Ya, azannya itu satu. Ya. Yang dimaksud adalah azan zuhur. Ya. Azan di sini sebagai ini hukum asalnya tadi. Tidak ada yang mempengaruhi dari sebelumnya. Hadza ini hanya penunjuk saja. Ya. Hadza azanu zuhri. Ya. Berarti dibaca kasroh zuhrinya. Sedangkan azanu ini hukum asalnya. Yang berubah hanya tadinya hanya azanun, ya. Tapi kalau sudah digandengkan dengan zuhri, tanwinnya hilang dari sini. Ya. Jadi azanu, ya. Kemudian digandengkan dengan zuhri, azanu zuhri, ya. Barakallahu fiik. Oke, tambah satu lagi nih. Ya. Oke, siapa nih yang akan menyebutkan mudhof ilaih dalam percakapan ini? Coba Ustadz. Siapa ini? Ibu Ella. Ya silakan Bu Ella. Maksofil madrasah. Maksof. Iya. Al-madrasati. Maksof al-madrasah, ya. Oke, barakallahu fiik, ya. Nih, saya perjelas lagi. Maksof dan madrasah. Ini sama kedudukannya tadi seperti contoh sebelumnya. Masjidil madrasah. Terdiri dari dua kata, maksof dan madrasah, ya. Tapi bendanya satu, yaitu kantin di sini nih, atau koperasi gitu. Min maksofil madrasah. Ini kan ceritanya tentang di mana saya bisa membeli pulpen itu gitu. Kata Syarif, min maksofil madrasah, dari kantin sekolah. Nah, kantin sekolah ini mudhof dan mudhofun ilaih. Berarti dibacanya apa, Bu? Madrasata, madrasatu? Madrasati, Ustaz. Iya. Min maksofil madrasati, ya. Karena dia mudhofun ilaih. Itu pasti kasrah. Adapun maksof, ini kenapa dibaca maksofi, ya? Karena di sini ada min. Menjadi maksof. Kalau ini tidak ada, ya. Kalau madrasahnya tidak ada, ini menjadi dua. Dari mana saya bisa membeli pulpen tersebut? Min maksofin. Tapi tidak definite, ya. Dari kantin. Nah, berhubung ada keterangan di sini al-madrasah, ya, maka ini hanya satu saja, tidak tanwin, ya. Karena di sini juga ada alif lam, ya. Jadi min maksofil madrasati, ya. Alhamdulillah, barakallahu fikum, ya. Mudah-mudahan ini bukan yang menjawab saja yang bisa memahami, ya, yang lain juga sebenarnya paham tapi kurang cepat. Yang pertama ini kemungkinannya, yang kedua malu-malu, ya, nggak pede, nggak boleh nggak pede, tapi harus pede, ya. Oke. Nah, kita lanjutkan, ya. Jadi dari pemaparan materi yang tadi, ya, kita bisa simpulkan beberapa hal penting, ya, tentang pelajaran, ya, yang terutama ini, ya, yang terutama sekali kita pelajari hari ini itu tentang masalah kedudukan sebuah kalimat di dalam susunan, ya, bahasa Arab, atau sebuah kedudukan kata, ya, di dalam susunan kalimat bahasa Arab, bisa marfu, ya, bisa mansub, atau bisa majrur, tergantung situasi dan kondisinya. Dan sekaligus, ya, juga saya ingatkan, ya, karena ini sambung menyambung, ya, huruf, ya,
Di dalam bahasa Arab tadi kita mengenal ada sambung huruf yang sudah kita pelajari secara langsung adalah yang 3 ini nih. Ya. Kita berkesimpulan ya dalam pelajaran ini bahwa huruf-huruf ini itu mengkasrohkan kalimat setelahnya. Ya. Menjadikan kalimat setelahnya menjadi kasroh. Ya, seperti dalam ini. Ya. Salah satunya ya. Min menjadi ini kasroh karena ada minnya ya. Kemudian yang sebelumnya di sini juga ya. Di sini juga ada yadhabu ila ya. Masjidnya menjadi masjidi karena ada ilanya. Kemudian fi menjadi fil masjidi. Nah, ini sekaligus sebuah pelajaran yang dapat kita pelajari ya, dapat kita terangkan dalam pertemuan ini ya. Saya akan lanjutkan dengan latihan ya, mungkin sampai 21.15, melanjutkan sisa latihan dari pelajaran kemarin ya, karena ini sayang kalau nggak dibahas nanti bakalan lupa gitu. Nah, oleh karena itu kita akan lanjutkan sedikit ya, dan insya Allah nanti pertemuan hari Senin ya, kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan lanjut ke pembahasan setelahnya ya. Oke, nih kita melanjutkan latihan yang sebelumnya ya. Dan ini berkaitan dengan fi'il madi yang berubah pelakunya. Seperti misalkan kataba untuk huwa, kalau anta menjadi katabta, kemudian kalau anti menjadi katabti, kalau anak menjadi katabtu. Ini pelajaran kemarin ya. Ini jangan sampai lupa nih. Nah, oleh karena itu kita perkuat dalam bentuk latihan. Di sini ij'al al-kalimatil lati tasma'uha bainal qausaini ya fi sighah as-sahihah kama fil misalaini. Jadi rubahlah kata-kata yang ada di dalam kurung ya ke dalam bentuk perubahan yang sesuai ya. Ini contohnya, lihat di sini matlub. Katabtu al-wajiba, kemudian di sini dirubah katabtu al-wajibal matlub. Ya. Wajibanya itu kan objeknya. Berarti di sini juga harus objek. Al-matluba gitu, karena ini adalah sifat. Ya, sifat bukan mudhaf ilaih ya. Kalau mudhaf ilaih wajibnya tidak pakai alif lam. Tapi ini bab sifat dan mausuf, yaitu sifat. Sifat itu mengikuti. Kalau di sininya alif lam, di sininya alif lam. Kalau di sininya fathah, di sini juga fathah ya. Kemudian contoh yang kedua, ya di sini marid. Intadhartu at-talibata ya, menjadi di sininya marid karena objeknya ya muannas, ada ta marbutoh, maka maridnya ditambah dengan ta marbutoh karena sifat dan mausuf ini mengikuti ya. Oke, dan insya Allah nih sifat dan mausuf saya akan jelaskan di pertemuan akan datang lebih rinci ya. Oke, kita mulai latihannya. Silakan dari Bu Agita ya. Ya. Sampai ini kan yang kemarin. Oh, materi ini sebentar. Oke. Ada di buku kan ya? Sekarang? Ya, halaman 116. Ya, oke. 116. Nah, sekarang sudah tampil ya. Tadi saya sebutkan di sini. Dirubah sesuai dengan nih ya, yang penting di sini nih. Ini kan marid ya.
Intazartu itu adalah aku menunggu. Aku sedang menjaga atau aku sedang menunggu at-talibata yang ditunggu ya. Di sini ada sifatnya marid. Tapi karena di sini talibahnya itu mu'annas, maka dia menjadi mu'annas berubah. Maridnya menjadi mu'annas juga. Kemudian di sininya pakai alif lam, di sini pun menjadi pakai alif lam ya. Oke, Bu Agita silakan. Sudah siap? Oke, ke yang lain? Oh, yang belum ya, malam ini Pak Fahmi Nur Fauzi, coba. Pak Fahmi? Yang nomor 1. Ini nih. Ini karena apa? Sinyalnya mungkin kurang bagus ya. Oke, yang belum siapa? Bu Zakia. Bu Zakia. Ya, Ahwan Ustaz. Iya. Nomor berapa ya Ustaz? Nomor 1 dan 2. Sudah mengerti kan perubahannya? Sebentar. Oh, nah Ustaz. Oke. Jadi dilihat, ini kan yang akan berubah, ini sifatnya apakah muzakkar atau muannas, nanti akan mempengaruhi ini. Oke, silakan. Kisah. Kisotas salis. Nih dari sininya dulu. Qara'tu. Qara'tu. Qara'tul kisotal salis. Oke, coba dianalisa lagi ya. Kisah ini muzakkar atau muannas? Muannas. Iya. Muannas tandanya tamarbutoh di akhir. Berarti sifatnya seperti ini. Iya. Iya, na'am Ustaz. Oke, coba diperbaiki. Qara'tul kisotas salisah. Iya. Qara'tul kisotas salisata ya. Salisata. Iya. Memakai alif lam juga karena ini mengikuti dia. Ya. Oke, berarti al-qissata as-salisata. Ya. Nah, as-salisata. Nah, seperti ini. Jadi dia mengikuti yang akan mengikuti objeknya. Ya. Oke, dilanjutkan nomor 2. Silakan. Sa'altu musrif Riyadhah. Sa'altu musrifar Ar-Riyadhah. Ar-Riyadi. Oh iya. Sa'altu musrifa Ar-Riyadi. Ya, berarti yang berubah tetap ini kan dia muzakkar ya. Naam. Dia tidak harus memakai tak karena ini sifat mengikuti. Hanya memakai alif lam saja. Sa'altul musyrifar riyadiyah.
ya, atau riyadi juga boleh. Tapi kalau mengikuti kaidah di sini fathah, ini pun harus berubah menjadi fathah. Oke, barakallahu fiik ya. Oke, kita lanjut ke siapa tadi? Bu Agita mau menjawab? Pak Alan lagi? Baik Ustadz, nomor 3 ya. Nomor 3 Ini dan kemarin 4. karena nggak ikut mungkin ini apa agak tebak-tebak, tapi benar-benar bisa. Coba. Akhotut toba'a Saudi. Akhotut toba'a Saudi ya. Ini tuh sebenarnya kan tabi'un ya. Kalau dia tidak ada alif lam, tabi'un ya. Berarti kalau ada alif lam menjadi at-tabi'u. Tapi di sini kedudukannya sebagai apa? Objek. Ya, menjadi dibacanya apa? Akhotut tobi bi as-Saudiyah gitu. Ya, oke, betul ya, barakallahu fiik. Ini jangan terkecoh dengan ini ada di tengah ya. Oh, Ini iya. ada di sini gitu ya. Jadi Oh, gini, iya. akhadtu tabi'a as-Saudiyah ya. Saya mengambil ya perangko negara Saudi. Iya. Nah, itu. Ini harus pede, jangan terkecoh dengan ini nih. Kadang-kadang kan salah nandain. Oke. Terkecoh dengan yang tadi karena materi mudofila itu kan. Kemarin nggak ikut yang minggu kemarin sakit. Oh iya, sekarang udah sembuh alhamdulillah ya. Oke, Alhamdulillah. nomor 4 silakan. Oh, masih saya. Iya, silakan. Istaraitu suratal jamilata. Iya. Istaraitu suratal jamilata ya. Saya membeli suratul gambar ya, gambar iya. apa? Gambar yang indah. Ya. Indah ya. Iya. Gambar yang indah, bukan gambar perempuan yang cantik ini ya. Oh, enggak, karena jamilah gitu. Ya, salah mengartikan. Oke, barakallahu fiik ya. Ini teman-teman semua yang tidak hadir pada pertemuan sebelumnya bisa menyaksikan videonya kan di YouTube. Dan saya kira kemarin itu sangat penting sekali karena membahas tentang fi'il madi dan perubahannya. Oke, selanjutnya kita habiskan latihan ini saja. Bu Bambang, boleh Bu Bambang dijawab nomor 5 dan 6. Takhotut daurah awal. Al-awwala. Iya, dia kan pakai alif lam ya di depannya ya. Jadi gini, sudah betul dakhaltu ad-daural awwala. Ya, ad-daural awwala karena ada alif lam komari ya. Iya. Al nih. Ya. Ad-daur al-awwala. Ya, tadi sudah disebut al-awwala karena kita terjemahkan dakhaltu itu adalah dakhala itu adalah memasuki ya. Dan tu di sini adalah kembali kepada saya. Saya memasuki lantai pertama. Ya. Ini kita masuk ke sebuah gedung dan saya memasuki lantai yang pertama al-awwala ya. Oke, nomor 6-nya Bu. Ahdortu al-qurah jadidah. Ya, al-quratal jadidah. Ya, jadi data, jadi datu, jadi dati. Jadidati. Kenapa? Ini enggak seperti itu nih, sama ya. Al-jadi data. Karena ada tok marbutannya itu, Ustaz. Ya. Jadi data, tapi tetap
ininya fathah ya, nggak menjadi jadi Oh dati. iya. Ya, karena ini sifat. Oke. Betul. Ahdartu al-quratal jadidata ya. Di sini memakai alif lam, terus perubahannya tadi sudah benar ya, ditambahkan ta marbutoh di sini menjadi al-jadidah. Ya. Nah, gitu. Oke, barakallahu fiik. Oke, yang terakhir siapa Bu Ella ya? Boleh Bu? Ad-darsa al-qadima. Ya, araftu ad-darsa al-qadima. Al-qadima. Ya, oke. Kita terjemahkan. Jadi, araftu itu kan dari arafa ya. Artinya sudah mengetahui. Karena di sini ada domir saya sudah mengetahui pelajaran yang akan datang. Gitu ya. Misalkan sekarang kan pelajaran bahasa Arab hari Kamis malam. Ini Ibu udah membaca untuk Senin depan. Jadi, araftu darsa al-qadima. Ya. Oke, yang nomor 8-nya silakan. Sebentar. Intadhartu. Ya, intadhartu al-mudarrisatu al-arabiyatu. Nih. Fathah. Ya. Intadhartu Ya. al-mudarrisatu al-mudarrisata al-arabiyata. Oke. Kalau coba diterjemahkan biar mengena, maksud itu di mana objek dan ininya. Diterjemahkan dulu. Yang tadortu berarti Menunggu saya ya. Telah menunggu ya. Guru bahasa Ya. Arab. Guru bahasa Arab. Iya, Bu guru ya di sininya. Bu guru. Ya. Pelajaran bahasa Arab. Oke. Bahasa Arab. Jadi guru ini kan yang ditunggu ya. Ditunggu berarti dia fathah karena sebagai objek. Kemudian al-arabiyata dia mengikuti guru, sama dalam alif lamnya, sama dalam muzakkar muannasnya ya, sama dalam kedudukannya sebagai objek ya, mengikuti, jadi fathah. Intadhartu al-mudarrisata al-arabiyyata ya. Oke, barakallahu fiik. Kita cukupkan ya. Sampai di sini pelajaran untuk malam hari ini. Dan mudah-mudahan di hari Senin yang akan datang ya, kita bisa melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab ini, dan kita akan memperjelas kembali tentang sifat dan mausuf yang telah kita baca dari latihan terakhir tersebut ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk memahami bahasa Arab ini secara baik dan benar. Kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz. Ya, afwan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan.